Apa yang tersembunyi di balik keinginan untuk melindungi anak Anda? Sebuah dorongan suci, kata hati nurani. Namun adakah saat ketika cinta itu justru menjadi belenggu? Bayangkan, sebuah dunia di mana setiap bantuan yang Anda berikan, setiap tangan yang Anda ulurkan, bisa menjadi batu sandungan yang tak terlihat, menghalangi anak Anda dari kebenaran yang hanya bisa mereka temukan sendiri. Konfusius, sang pengelana jiwa, pernah berkata bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari keheningan perjuangan, bukan dari kenyamanan yang dipaksakan. Namun, bagaimana Anda tahu kapan harus melangkah mundur? Kapan kehadiran Anda yang begitu penuh kasih justru menjadi bayangan yang menutupi cahaya mereka? Ada 5 momen, 5 titik kritis dalam kehidupan anak Anda, di mana bantuan Anda bukanlah anugerah, melainkan kutukan halus yang merampas pelajaran terpenting mereka. Ini bukan tentang meninggalkan, bukan tentang ketidakpedulian, tetapi tentang keberanian untuk membiarkan mereka jatuh, tersesat, dan bangkit dengan tangan mereka sendiri. Dunia modern berbisik bahwa Anda harus selalu ada, selalu menyelamatkan, tetapi apakah itu kebenaran? Atau hanya dogma yang membutakan, menjauhkan Anda dari kebijaksanaan kuno yang Konfusius tanam dalam hati manusia ribuan tahun lalu? Bayangkan seorang anak yang berdiri di tepi jurang kehidupan. Anda ingin melompat, menariknya kembali, menyelamatkannya dari rasa sakit. Tapi bagaimana jika jurang itu adalah pintu menuju kekuatan mereka? Bagaimana jika setiap langkah yang Anda ambil untuk memperbaiki justru merusak fondasi yang mereka butuhkan untuk berdiri tegak? Konfusius mengajarkan bahwa kehidupan adalah tarian antara keseimbangan dan kekacauan, antara memberi dan menahan. Dan di 5 momen ini, menahan diri adalah bentuk cinta yang paling dalam, yang paling sulit. Pernahkah Anda merasa bahwa cinta Anda terlalu berat? Bahwa dalam usaha untuk melindungi, Anda justru menciptakan ketergantungan yang tak terucap? Dunia tidak pernah mengajarkan kita untuk melepaskan dengan sengaja, untuk membiarkan anak kita berjalan melalui api tanpa tangan kita di pundak mereka. Namun Konfusius tahu, ada pelajaran yang hanya bisa dipahami melalui luka, melalui kegagalan, melalui keheningan di mana Anda tidak ada. 5 momen ini adalah peta rahasia, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk membebaskan. Apa yang akan Anda lakukan ketika momen itu tiba? Ketika naluri Anda berteriak untuk membantu, tetapi jiwa Anda berbisik bahwa inilah saat untuk diam? Konfusius tidak memberikan jawaban. Ia meninggalkan cermin, memaksa Anda untuk melihat ke dalam diri sendiri. Dan di cermin itu, Anda akan menemukan pertanyaan yang mengguncang. Apakah Anda benar-benar membantu anak Anda, atau hanya menenangkan ketakutan Anda sendiri? 5 momen ini akan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tindakan Anda. Setiap orang tua berjalan di tali tipis antara cinta dan kendali, antara memberi dan merampas. Konfusius, dengan kebijaksanaannya yang tajam bagai pedang, memotong ilusi bahwa membantu selalu benar. Ada saat-saat ketika bantuan Anda adalah rantai yang tak terlihat, mengikat anak Anda pada versi dunia yang bukan milik mereka. 5 momen ini adalah ujian, bukan hanya untuk anak Anda, tetapi untuk Anda. Apakah Anda cukup kuat untuk melepaskan? Apakah Anda cukup bijak untuk memahami bahwa cinta sejati terkadang berarti mundur? Di akhir perjalanan ini, Anda akan melihat dengan mata baru, mata yang tidak lagi dibutakan oleh keinginan untuk mengendalikan, tetapi diterangi oleh kebenaran yang Konfusius bisikkan melalui waktu. 5 momen ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah pengertian yang mengubah cara Anda melihat anak Anda, diri Anda, dan dunia. Tetapi untuk sampai ke sana, Anda harus berani melangkah masuk, berani mendengar, merasakan, dan mempertanyakan. Siapkah Anda untuk mengikuti jejak Konfusius dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik 5 momen ini? Bayangkan sebuah jalan yang berliku, di mana setiap langkah anak Anda adalah tarian antara keberanian dan ketakutan, antara kebebasan dan keraguan. Konfusius pernah berkata bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari perjuangan yang sunyi, namun dunia modern menggoda kita untuk menghapus setiap rintangan dari jalan mereka. Tapi, apakah itu benar-benar cinta? Atau hanya ketidakmampuan kita untuk menerima bahwa rasa sakit adalah guru yang tak tergantikan? Disinilah kita memulai perjalanan melalui 5 momen,
5 titik kritis di mana Anda harus menahan tangan Anda, membiarkan anak Anda berjalan sendiri, meski hati Anda berteriak untuk campur tangan. Mari kita melangkah ke momen pertama, di mana kebenaran mulai terungkap. Momen pertama, ketika anak Anda gagal untuk pertama kalinya. Kegagalan adalah bayangan yang menakutkan bagi setiap orang tua. Anda melihat anak Anda tersandung, jatuh, dan air mata mereka seperti pisau yang mengiris jiwa Anda. Naluri Anda berbisik untuk mengangkat mereka, untuk memperbaiki kesalahan, untuk menunjukkan jalan yang benar. Tetapi Konfusius mengajarkan bahwa kegagalan adalah cermin pertama kebijaksanaan. Cermin yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani menatapnya. Membantu anak Anda di momen ini berarti mencuri pelajaran yang akan membentuk karakter mereka, merampas keberanian yang hanya lahir dari luka. Pernahkah Anda merenung, apa yang terjadi jika Anda tidak pernah jatuh? Jika setiap kesalahan Anda selalu diperbaiki oleh tangan lain? Anak Anda bukan hanya tubuh yang perlu dilindungi, tetapi jiwa yang harus ditempa. Dalam keheningan kegagalan, mereka belajar bahwa dunia tidak selalu lembut, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit dengan tangan mereka sendiri. Konfusius tahu, momen ini adalah api pertama yang menyala di hati mereka, api yang tidak akan pernah menyala jika Anda memadamkannya dengan bantuan Anda. Bayangkan anak Anda sebagai benih yang baru bertunas, terhuyung di bawah angin kencang kehidupan. Anda ingin menjadi dinding yang melindungi, tetapi dinding itu bisa mencekik pertumbuhan mereka. Apa yang terjadi jika benih itu tidak pernah merasakan angin? Ia akan tumbuh lemah, tidak mampu berdiri tegak di bawah badai. Konfusius mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang melindungi dari rasa sakit, tetapi tentang mempercayai bahwa anak Anda memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Momen pertama ini adalah ujian pertama Anda. Bisakah Anda membiarkan mereka jatuh? Dan disinilah paradoks muncul. Dengan tidak membantu, Anda memberi mereka hadiah terbesar, keberanian untuk bangkit. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya dialami. Konfusius mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Apakah Anda takut akan kegagalan mereka, atau takut akan ketidakmampuan Anda sendiri untuk melepaskan? Momen pertama ini bukan hanya tentang anak Anda, tetapi tentang Anda. Tentang keberanian Anda untuk mempercayai bahwa mereka lebih kuat dari yang Anda kira. Di tengah lautan kehidupan, anak Anda adalah perahu kecil yang berlayar menuju cakrawala yang tak terlihat. Anda sebagai orang tua merasa terpanggil untuk menjadi angin yang mendorong mereka. Tetapi, bagaimana jika angin itu justru membawa mereka ke tepian yang salah? Konfusius mengajarkan bahwa ada saat-saat ketika arah sejati hanya ditemukan dalam keheningan, ketika tidak ada tangan yang memegang kemudi kecuali tangan mereka sendiri. Momen kedua dalam perjalanan ini adalah titik di mana Anda harus membiarkan anak Anda tersesat, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda tahu bahwa jalan yang benar seringkali ditemukan melalui kekeliruan. Momen kedua, ketika anak Anda kehilangan arah. Dunia modern menuntut kepastian, peta yang jelas, jawaban yang instan. Ketika anak Anda ragu, ketika mereka memilih jalan yang tampak salah, naluri Anda mendorong untuk menarik mereka kembali, untuk menunjukkan jalur yang benar. Namun, Konfusius berbisik bahwa kehilangan arah adalah bagian dari menemukan tujuan. Bagaimana mereka akan mengenal kekuatan batin mereka jika Anda selalu menjadi kompas mereka? Momen ini adalah tentang keberanian untuk membiarkan mereka berjalan di kabut, meski hati Anda gemetar. Pernahkah Anda tersesat dan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari tujuan awal Anda? Anak Anda, dalam kebingungan mereka, sedang menenun tapestri kehidupan mereka sendiri. Setiap langkah yang salah, setiap jalan buntu, adalah benang yang memperkuat jiwa mereka. Konfusius mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah hadiah yang diberikan, tetapi harta yang ditemukan di tengah kegelapan. Dengan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan mereka, Anda mungkin mencuri pencerahan yang hanya lahir dari perjuangan mereka sendiri. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir liar, mencari jalannya sendiri melalui bebatuan. Jika Anda membangun bendungan untuk mengarahkan alirannya, sungai itu mungkin sampai ke tujuan lebih cepat, tetapi ia kehilangan kekuatan alaminya. Anak Anda adalah sungai itu
Dan momen kedua ini adalah saat Anda harus membiarkan mereka mengalir, bahkan jika itu berarti mereka akan menabrak batu atau meluap ke tepian. Konfusius tahu, hanya melalui kekacauan mereka akan menemukan keseimbangan, hanya melalui kehilangan mereka akan menemukan diri mereka sendiri. Dan disinilah kebenaran yang pahit namun membebaskan muncul. Dengan tidak menunjukkan jalan, Anda memberi mereka keberanian untuk menciptakan jalur mereka sendiri. Momen kedua ini adalah cermin bagi Anda. Apakah Anda mempercayai anak Anda untuk menemukan arah mereka? Atau apakah Anda takut mereka tidak akan pernah sampai? Konfusius mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Melepaskan bukanlah pengabaian, tetapi penghormatan terhadap jiwa yang sedang belajar terbang. Momen ini adalah undangan untuk mempercayai, untuk menahan diri, dan untuk mencintai dengan cara yang paling sulit. Cinta adalah api yang menghangatkan, tetapi juga bisa membakar jika tidak dikuasai. Konfusius, dengan matanya yang menembus waktu, melihat bahwa ada momen di mana cinta Anda, sekalipun murni, bisa menjadi rantai yang tak terlihat, mengikat anak Anda pada ketergantungan yang tidak mereka sadari. Momen ketiga adalah titik kritis, di mana Anda harus membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka, tanpa bantalan, tanpa perlindungan, tanpa tangan Anda yang meredam pukulan. Ini bukan tentang kekejaman, tetapi tentang keberanian untuk membiarkan mereka merasakan beratnya dunia. Momen ketiga, ketika anak Anda harus menghadapi akibat dari tindakannya. Setiap pilihan membawa akibat, seperti batu yang dilempar ke danau, menciptakan riak yang tak terhindarkan. Ketika anak Anda membuat keputusan, mungkin gegabah, mungkin keliru, naluri Anda adalah melindungi mereka dari gelombang yang datang. Tetapi Konfusius mengingatkan bahwa akibat adalah guru yang paling jujur, yang tidak bisa digantikan oleh kata-kata atau nasihat. Dengan menyelamatkan mereka dari konsekuensi, Anda merampas pelajaran yang akan mengajarkan mereka tanggung jawab. Pernahkah Anda belajar dari kesalahan yang tidak pernah Anda rasakan? Anak Anda dalam kebebasan mereka untuk memilih, juga harus memiliki kebebasan untuk gagal. Konfusius mengajarkan bahwa jiwa manusia ditempa dalam api akibat, bukan dalam kenyamanan perlindungan. Momen ini adalah tentang membiarkan mereka merasakan beratnya pilihan mereka, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan. Bagaimana mereka akan belajar menghormati kehidupan jika Anda selalu menjadi tameng yang melindungi mereka dari dunia? Bayangkan sebuah burung yang belajar terbang. Jika Anda selalu menangkapnya sebelum jatuh, ia tidak akan pernah tahu kekuatan sayapnya. Anak Anda adalah burung itu. Dan momen ketiga ini adalah saat mereka harus merasakan angin di bawah sayap mereka atau jatuh untuk belajar bagaimana terbang lebih tinggi. Konfusius tahu bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk membiarkan mereka menghadapi dunia, bahkan ketika dunia itu keras. Momen ini adalah ujian. Bisakah Anda mempercayai bahwa mereka akan bangkit dari konsekuensi mereka? Dan disinilah inti dari kebijaksanaan Konfusius bersemayam. Dengan tidak melindungi, Anda memberi mereka kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Momen ketiga ini adalah cermin yang menantang Anda. Apakah Anda membantu karena cinta, atau karena ketakutan Anda sendiri akan melihat mereka menderita? Konfusius mengajak Anda untuk melihat kebenaran. Melepaskan mereka untuk menghadapi akibat adalah tindakan cinta yang paling sulit, tetapi juga yang paling membebaskan. Ini adalah langkah menuju kebebasan mereka, dan juga kebebasan Anda. Di dalam hening malam, ketika dunia terdiam dan hanya suara hati yang berbicara, Konfusius mengajarkan bahwa ada momen ketika Anda harus membiarkan anak Anda berjalan sendirian di kegelapan. Bukan karena Anda tidak mencintai mereka, tetapi karena hanya dalam kesendirian mereka akan menemukan cahaya batin yang tidak bisa Anda berikan. Momen keempat adalah titik di mana cinta Anda harus berubah bentuk. Dari pelukan yang hangat menjadi keheningan yang penuh makna. Ini adalah saat ketika Anda harus membiarkan mereka mencari jawaban mereka sendiri, meski setiap serat dalam tubuh Anda ingin memberikan solusi. Momen keempat, ketika anak Anda mencari makna dalam kesendirian. Dunia modern mengajarkan bahwa kesendirian adalah musuh, bahwa anak Anda harus selalu ditemani, diarahkan, didampingi. Tetapi Konfusius tahu bahwa dalam keheningan kesendirian, jiwa menemukan suaranya sendiri.
Ketika anak Anda berdiri di persimpangan hidup, bertanya tentang tujuan, tentang siapa mereka, naluri Anda adalah memberikan jawaban, peta yang sudah jadi, cahaya yang sudah menyala. Namun momen ini menuntut Anda untuk mundur, membiarkan mereka menyalakan api mereka sendiri. Pernahkah Anda menemukan kebenaran dalam keheningan ketika tidak ada suara lain selain bisikan hati Anda? Anak Anda dalam kesendirian mereka sedang menjalin hubungan dengan diri mereka sendiri. Sebuah hubungan yang tidak bisa dibentuk di bawah bayang-bayang kehadiran Anda. Konfusius mengajarkan bahwa makna sejati tidak diberikan, tetapi ditemukan, seringkali melalui perjuangan sunyi yang tidak bisa dibagi. Dengan memberikan jawaban, Anda mungkin merampas keajaiban penemuan yang akan membentuk jiwa mereka. Bayangkan sebuah bintang yang hanya bersinar dalam gelapnya malam. Jika Anda menyalakan lampu untuk anak Anda mungkin menghilangkan kesempatan mereka untuk melihat bintang itu. Bintang yang adalah esensi dari siapa mereka. Momen keempat ini adalah tentang keberanian untuk membiarkan mereka tersesat dalam kegelapan batin mereka. Bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk mempercayai bahwa mereka akan menemukan cahaya. Konfusius mengingatkan, cinta sejati adalah keberanian untuk membiarkan mereka berjalan tanpa Anda, meski hanya untuk sesaat. Dan disinilah kebijaksanaan Konfusius menari di antara paradoks. Dengan tidak memberikan jawaban, Anda memberi mereka kebebasan untuk menemukan pertanyaan yang benar. Momen ini adalah cermin yang memaksa Anda bertanya, apakah Anda mencoba menyelamatkan mereka dari kesendirian atau dari ketakutan Anda sendiri akan keheningan? Konfusius mengajak Anda untuk melihat lebih dalam. Melepaskan mereka untuk mencari makna adalah tindakan cinta yang paling halus, namun paling kuat. Ini adalah langkah menuju kebebasan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Di puncak perjalanan ketika anak Anda berdiri di ambang kebebasan sejati, Konfusius mengajarkan bahwa ada momen terakhir, momen di mana Anda harus membiarkan mereka terbang, bahkan jika itu berarti mereka akan pergi jauh dari Anda. Ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang mempercayai bahwa benih yang Anda tanam telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, mampu menahan badai. Momen kelima adalah puncak dari semua pelajaran sebelumnya. Saat ketika Anda harus melepaskan kendali sepenuhnya, membiarkan mereka menjadi penutur cerita hidup mereka sendiri. Momen kelima, ketika anak Anda siap untuk menulis takdir mereka sendiri. Setiap orang tua bermimpi melihat anak mereka berhasil, tetapi keberhasilan sejati bukanlah tentang mengikuti jejak yang Anda ciptakan. Konfusius mengajarkan bahwa anak Anda bukanlah bayangan Anda, tetapi lukisan unik yang harus mereka selesaikan sendiri. Ketika mereka berdiri di ambang pilihan besar, karier, cinta, atau tujuan hidup, naluri Anda adalah mengarahkan, memastikan, menjaga. Tetapi momen ini menuntut Anda untuk diam, untuk membiarkan mereka memegang kuas dan melukis tanpa campur tangan Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa kebebasan sejati datang ketika Anda berhenti mengikuti peta orang lain? Anak Anda di momen kelima ini sedang melangkah ke dalam kebebasan mereka, kebebasan untuk menciptakan, untuk gagal, untuk menjadi. Konfusius tahu bahwa takdir bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang direnggut melalui keberanian dan keyakinan. Dengan mengarahkan mereka, Anda mungkin mencuri keajaiban dari ciptaan mereka sendiri, merampas hak mereka untuk menjadi penulis cerita mereka. Bayangkan sebuah burung yang akhirnya siap meninggalkan sarang. Jika Anda memotong sayapnya dengan nasihat, dengan kekhawatiran, dengan keinginan untuk melindungi, burung itu tidak akan pernah terbang setinggi yang seharusnya. Momen kelima ini adalah tentang keberanian untuk membiarkan mereka pergi, untuk mempercayai bahwa mereka akan menemukan langit mereka sendiri. Konfusius mengajarkan bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan, bahkan ketika hati Anda berat dengan kerinduan. Dan disinilah puncak kebijaksanaan Konfusius bersemayam. Dengan melepaskan, Anda memberi mereka dunia. Momen kelima ini adalah cermin terakhir, cermin yang memaksa Anda bertanya, apakah Anda mencintai mereka cukup untuk membiarkan mereka pergi? Konfusius mengajak Anda untuk melihat kebenaran. Melepaskan bukanlah akhir dari cinta, tetapi kelahirannya dalam bentuk yang paling murni. Ini adalah momen ketika Anda dan anak Anda menjadi dua jiwa yang saling menghormati.
bukan satu bayangan yang saling bergantung. Seperti sungai yang kembali ke lautan, perjalanan melalui 5 momen ini membawa Anda dan anak Anda ke sebuah kebenaran yang lebih besar, kebenaran yang Konfusius tanam dalam keheningan abadi. Setiap momen, kegagalan, kehilangan arah, akibat, kesendirian, dan kebebasan adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya dialami. Tetapi bagaimana jika momen-momen ini bukan hanya untuk anak Anda, tetapi juga untuk Anda? Bagaimana jika Konfusius dengan matanya yang menembus jiwa sedang berbicara kepada Anda, orang tua, tentang keberanian untuk melepaskan ilusi kendali? Disinilah perjalanan menjadi cermin, memantulkan bukan hanya anak Anda tetapi hati Anda sendiri. Kembali ke momen pertama, ketika anak Anda jatuh untuk pertama kalinya. Anda belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang mencegah rasa sakit, tetapi tentang mempercayai bahwa mereka bisa bangkit. Konfusius tahu bahwa setiap luka adalah guru, dan dengan menahan diri, Anda memberi mereka kekuatan untuk menghadapi dunia. Tetapi cermin itu juga bertanya, apakah Anda takut pada kegagalan mereka, atau pada ketidakmampuan Anda untuk menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari cinta? Momen ini adalah undangan untuk melihat lebih dalam, untuk memahami bahwa keberanian Anda membentuk keberanian mereka. Lalu, di momen kedua, ketika anak Anda tersesat, Anda belajar bahwa jalan yang benar seringkali ditemukan melalui kekeliruan. Konfusius mengajarkan bahwa kehilangan arah adalah bagian dari menemukan tujuan. Tetapi bagaimana jika Anda juga tersesat dalam peran Anda sebagai orang tua? Bagaimana jika keinginan untuk menunjukkan jalan adalah cerminan dari ketakutan Anda sendiri akan ketidakpastian? Dalam keheningan momen ini, Anda diajak untuk mempercayai not only pada anak Anda, tetapi pada kebijaksanaan hidup itu sendiri. Melepaskan adalah tindakan iman, bukan pengabaian. Momen ketiga ketika anak Anda menghadapi akibat, mengajarkan bahwa tanggung jawab lahir dari kebebasan untuk memilih dan gagal. Konfusius mengingatkan bahwa akibat adalah guru yang paling jujur. Tetapi bagaimana jika Anda juga sedang belajar? Bagaimana jika momen ini adalah ujian untuk Anda, untuk melihat apakah Anda bisa mencintai tanpa mengendalikan? Dengan membiarkan mereka merasakan beratnya pilihan mereka, Anda tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga membebaskan diri Anda dari beban untuk selalu menjadi penyelamat. Dan di momen keempat dan kelima, kesendirian dan kebebasan, Konfusius mengajak Anda untuk melihat bahwa cinta sejati adalah tentang melepaskan, tentang membiarkan anak Anda menjadi penutur cerita mereka sendiri. Tetapi cermin itu tetap ada. Apakah Anda cukup kuat untuk membiarkan mereka terbang, bahkan jika itu berarti mereka terbang jauh dari Anda? Konfusius tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang anak Anda, tetapi tentang transformasi Anda sebagai orang tua, menuju cinta yang tidak mengikat, tetapi membebaskan. Bayangkan sebuah pohon tua yang berdiri kokoh di tengah badai, akarnya menembus bumi, cabang-cabangnya merentang ke langit. Anak Anda adalah pohon itu, dan 5 momen ini adalah angin, hujan, dan matahari yang membentuknya. Konfusius, dengan kebijaksanaannya yang seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, mengajarkan bahwa peran Anda bukanlah untuk melindungi pohon itu dari badai, tetapi untuk memastikan bahwa akarnya cukup kuat untuk bertahan. Namun, bagaimana jika badai itu juga menguji Anda? Bagaimana jika setiap momen ini adalah undangan untuk tumbuh bersama anak Anda, untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih utuh? Kembali ke momen pertama, kegagalan adalah api yang menempa jiwa. Tetapi Konfusius bertanya, apakah Anda berani membiarkan api itu menyala, atau apakah Anda masih ingin memadamkannya dengan tangan Anda? Dalam momen kedua, kehilangan arah adalah kabut yang mengarah pada kejelasan. Tetapi apakah Anda cukup berani untuk tidak menjadi kompas? Momen ketiga, dengan akibatnya yang keras mengajarkan tanggung jawab, tetapi juga mengajarkan Anda untuk mempercayai bahwa anak Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Setiap momen adalah cermin, dan cermin itu tidak pernah berbohong. Momen keempat, kesendirian, adalah saat ketika anak Anda menemukan bintang batin mereka. Tetapi Konfusius mengingatkan bahwa Anda juga memiliki bintang Anda sendiri, bintang yang mungkin telah lama redup di bawah beban tanggung jawab sebagai orang tua. Dengan membiarkan mereka mencari makna,
Anda juga memberi diri Anda izin untuk menemukan kembali makna Anda sendiri. Dan di momen kelima, ketika mereka menulis takdir mereka sendiri, Anda belajar bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan, untuk membiarkan mereka terbang, bahkan jika itu berarti mereka terbang ke cakrawala yang tidak bisa Anda lihat. Perjalanan melalui 5 momen ini adalah tarian antara Anda dan anak Anda, antara kontrol dan kebebasan, antara cinta dan keberanian. Konfusius tidak memberikan jawaban, tetapi pertanyaan yang mengguncang jiwa. Apakah Anda mencintai mereka cukup untuk membiarkan mereka menjadi? Setiap momen adalah langkah menuju kebenaran yang lebih besar, bukan hanya tentang anak Anda, tetapi tentang Anda, tentang bagaimana Anda belajar mencintai dengan cara yang tidak mengikat, tetapi membebaskan. Ini adalah pelajaran yang hidup, yang bernapas, yang terus bergerak dalam diri Anda. Dan disinilah keajaiban Konfusius terungkap. 5 momen ini bukanlah akhir, tetapi awal dari hubungan baru antara Anda dan anak Anda, hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, bukan kendali, atas keberanian, bukan ketakutan. Anda telah melangkah melalui cermin, melihat diri Anda dan anak Anda dengan mata baru, tetapi perjalanan ini tidak berhenti di sini. Konfusius mengajak Anda untuk membawa kebijaksanaan ini ke dalam setiap hari, setiap pilihan, setiap momen ketika Anda memilih untuk mencintai dengan cara yang paling sulit, tetapi paling indah. Apa yang akan Anda lakukan dengan kebenaran ini? Seperti sungai yang akhirnya bertemu dengan lautan, perjalanan melalui 5 momen ini membawa Anda ke sebuah kebenaran yang tenang namun mengguncang. Cinta sejati adalah keberanian untuk melepaskan, bukan untuk menggenggam. Konfusius, dengan kebijaksanaannya yang seperti angin yang berbisik melalui dedaunan, mengajarkan bahwa anak Anda bukanlah milik Anda, tetapi jiwa-jiwa yang dipinjamkan oleh alam semesta untuk Anda bimbing, lalu bebaskan. 5 momen ini, kegagalan, kehilangan arah, akibat kesendirian dan kebebasan, adalah cermin yang memantulkan bukan hanya perjalanan anak Anda, tetapi juga perjalanan Anda sebagai orang tua. Dalam keheningan momen-momen ini, Anda menemukan bahwa cinta bukanlah tentang melindungi dari dunia, tetapi tentang mempersiapkan mereka untuk menari bersamanya. Bayangkan sebuah burung yang akhirnya terbang meninggalkan sarang. Sayapnya menari di bawah langit yang tak terbatas. Anda berdiri di tepi, hati Anda penuh dengan campuran rindu dan kebanggaan, menyaksikan mereka melayang ke cakrawala yang tidak bisa Anda ikuti. Konfusius mengajak Anda untuk melihat keindahan dalam pelepasan ini, keindahan dalam mempercayai bahwa benih yang Anda tanam telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, mampu menahan badai. Momen-momen ini bukanlah akhir, tetapi awal dari hubungan baru di mana Anda dan anak Anda berdiri sebagai 2 jiwa yang saling menghormati, terhubung oleh cinta yang tidak lagi mengikat, tetapi membebaskan. Pernahkah Anda merasakan getaran kebenaran yang hidup di dalam keheningan? 5 momen ini adalah undangan untuk mendengar bisikan itu. Bisikan yang mengatakan bahwa Anda cukup kuat untuk melepaskan, bahwa anak Anda cukup kuat untuk terbang. Konfusius tidak menawarkan jawaban yang mudah, tetapi cermin yang jujur. Setiap kali Anda memilih untuk menahan tangan Anda memberi mereka sayap. Dan dalam proses itu, Anda juga menemukan sayap Anda sendiri. Sayap yang telah lama terlipat di bawah beban kekhawatiran dan kendali. Ini adalah kebenaran yang sederhana namun mendalam. Cinta sejati adalah keberanian untuk membiarkan mereka menjadi. Seperti batu yang dilempar ke danau, setiap momen ini menciptakan riak yang terus menyebar, mengubah cara Anda melihat anak Anda, diri Anda, dan dunia. Konfusius mengajarkan bahwa kehidupan adalah tarian antara keseimbangan dan kekacauan, dan dalam tarian ini, Anda telah belajar langkah yang paling sulit, mencintai tanpa memiliki. Riak ini akan terus hidup dalam hati Anda, mengingatkan Anda bahwa setiap kali Anda memilih untuk mundur, Anda memberi anak Anda ruang untuk bersinar, dan di dalam cahaya mereka, Anda akan menemukan pantulan dari kebijaksanaan Anda sendiri, kebijaksanaan yang lahir dari cinta yang berani. Sekarang ambillah kebenaran ini dan bawa ke dalam hidup Anda. Bagikan perjalanan ini dengan mereka yang juga merindukan kebijaksanaan Konfusius. Tekan tombol suka,
tulis pemikiran Anda di kolom komentar dan bagikan video ini kepada mereka yang perlu mendengarnya. Bergabunglah dengan kami dengan berlangganan, bukan hanya untuk sebuah saluran, tetapi untuk sebuah perjalanan menuju cinta yang lebih dalam, keberanian yang lebih besar, dan kebenaran yang lebih jernih. Jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengubah cara kita mencintai, langkah demi langkah, momen demi momen.